masih membahas tentang perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan yang kita bahas di season kedua ini adalah perkalian pecahan jika pecahannya ada pecahan campuran dan pecahan desimal. Ada sesuatu yang beda loh tentang desimal. Yuk, kita langsung ke bagian 1. Yeps. Halo Solihah, kita masuk di bagian pertama sesi kedua. Ini tentang perkalian pecahan biasa atau campuran yang dikalikan dengan persen. Nah, Miss mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lihat di sini ya. Di sini Miss punya contoh pecahan biasa yang dikali dengan persen. Nah, ini 2/7. Langkah pertamanya itu sama seperti pecahan-pecahan lain. Jika dia itu dua jenis pecahan yang berbeda, maka harus disamakan dulu. Nah, samakannya gimana? Samakan semua masuk ke dalam pecahan biasa. Jadi, ubah semua pecahan yang ada di sini ke dalam pecahan biasa. Ya, 2/7. Kemudian 25%-nya menjadi 25/100. Nah, sudah sampai sini, sudah paham? Bisa ya mengubah pecahan persen ke pecahan biasa, cuma tinggal tulis angkanya per 100. Selesai. Nah, kita masukin di sini 2/7 dan 25/100. 2 dikali 25, 50. 7 dikali 100, 700. Selesai. Ini sudah benar belum, Miss? Ini sudah benar, tetapi belum sempurna, sayang, ya. Ini benar tapi belum sempurna. Sempurnanya gimana? Yuk, kita coba sederhanakan. Sret. Kenapa Miss mencoret 0 di sini? Ada yang tahu? Ini adalah teknik menyederhanakan cara cepat ya. Jadi jika kamu ingin menyederhanakan secepat mungkin, kalau misalkan ada 0 ya, di sini punya 01, di sini punya 02, coret masing-masing 1. Coret 1, bawah coret 1. Jadi ini adalah cara cepatnya. Syaratnya adalah kalau yang atas dicoret 1, yang bawah juga harus coret 1, jadinya adil. Nah, kan kita sudah dapat ya, kita dapat 5/70. 5/70 teh masih bisa dikecilin gak? Oh, masih. Bagi berapa? Bagi 5. 5 bagi 5, 1. 70 bagi 5 berapa? Hayo. Iya, betul sekali. Jawabannya 14. Ih, pintar. Nah, setelah itu masih bisa disederhanakan tidak? Tidak, Miss. Ini sudah benar dengan jawaban yang sempurna. Yang ini betul nggak? Betul. Yang ini juga betul. Kalau kamu mengerjakan esai sampai sini pun dianggap betul. Tetapi kita harus selalu mencari kesempurnaan ya, mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi pilihlah 1/14, bukan 50/700 atau 5/70. Karena kalau masih bisa lebih sempurna, kenapa harus pilih yang biasa aja? Nah, contoh yang nomor 2 ini tentang pecahannya campuran. Kalau pecahannya campuran dikali dengan yang persen. Misalkan di sini punya Miss angkanya berapa ya? 25/6 dikali 25%. Nah, kita udah dapat kan? Ini beda loh. Ini campuran dengan persen. Gimana caranya? Caranya sama. Kita harus ubah semua ke pecahan biasa.
25 per 6 diubah ke pecahan biasa berapa? Garelis kasep. Yuk anu gelis anu kasep sok burukeun. Berapa? Berapa? Oke. 17 ya, pintar. 6 kali 2 kan 12. 12 tambah 5 17 per 6. Ini 25 per 100. Nah, tinggal kita masukin ke bagian perkaliannya. Ada 17 per 6 dikali 25 per 100. 17 dikali 25. Cung hen yang pada bisa. Ya berapa? Ayo ada yang bisa? 425. Kalau 6 kali 100 600. Ini betul nggak? Betul sayang. Tetapi belum sempurna. Yuk kita sempurnakan lagi. Caranya gimana? Kita sederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 5. Dibagi 5 bisa, tapi ada lagi tuh yang lebih bisa dibagi biar kita sekali aja ngerjainnya. Dibagi berapa selain dibagi 5? Dibagi 25. Betul sekali. Kita bagi ini 425 dibagi 25 baraha? 17. 600 dibagi 25 baraha? Berapa? 24. Masih bisa disederhanakan tidak? Tidak, Miss. Kenapa tidak? Ingat loh, 17 itu bilangan prima. 17 bilangan prima. Siapa yang masih ingat? Dulu kita di kelas pernah mencari bilangan prima, coret-coret kotak dari 1 sampai 100. Nah, jadi begini ya, Miss jelasin dari ulang nih yang awal. Ada 25 per 6 dikali 25%. Ubah semuanya ke pecahan biasa. Kalau sudah, masukkanlah ke dalam rumusannya, yaitu atas dikali atas, bawah dikali bawah. Dapatlah hasil 425 atau 425 per 600. Kita sederhanakan, dibagi dengan 25, hasilnya adalah 17 per 24. Bisa ya sampai sini? Nah, ini juga berlaku untuk jika pecahan asli dikali persen. Ubah semuanya ke pecahan biasa dulu, kemudian baru dikalikan. Bisa ya solih-solihah? Iya, pinter sekali semua. Bagian yang berikutnya ini adalah tentang perkalian persen yang dikalikan dengan persen. Misalkan ya, misal ini ada 30% dikali 25%. Ini ada cara 1, ada cara 2 ya, nak solih-solihah. Cara satunya, kamu hasilnya tinggal dikalikan. 30 dikali 25 berapa? 750. Kemudian tambahin persen. Udah selesai. Jadi hanya perkalian biasa saja. 30 kali 25 selesai. Gitu. Nah, ada juga yang diubah dulu semua ke pecahan biasa. Ya, kalau diubah ke pecahan biasa nih, misalkan ya 30 per 100 dikali 25 per 100. Jadinya 30 dikali 25 per 100 dikali 100. 30 kali 25 750 atau 750. Yang bawahnya 10.000. Sekarang kita sederhanakan nih, misalkan ya
mau disederhanakan dibagi 25 dua-duanya. Yang atas dapat 30, yang bawah dapat 400. Terus coret deh biar memudahkan ya. 3/40. Nah, begitu. Jadi yang betul yang mana, Miss? Iya, ini betul. Yang ini betul. Nah, ini jadi khusus untuk perkalian ya. Perkalian persen dengan persen seperti ini. Jadi bisa langsung, bisa di pecahan dulu. Terserah kamu mudahnya yang mana, Solih-Solihah? Mudah yang langsung kah seperti ini kemudian hasilnya segini selesai, atau mau cara yang diubah dulu ke pecahan biasa? Boleh, yang mana aja ya. Kalau misalkan dia mau dirubah ke pecahan biasa ya kita pakai rumus yang biasa ini ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Wah, bisa ya, bisa kan semua? Bisa lah ya. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang jeng 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 jeng. Oke, Solih-Solihah. Nah, di sini kan misalkan ya, di sini bagian tentang perkalian pecahan desimal dengan campuran atau biasa. Miss mulai dulu dari yang biasa ya. Misalkan ada 0,2 dikali 3/5. Nah, kan ini desimal dengan biasa ya. Kita ubah nih semuanya ke pecahan biasa, baru kita kalikan. 0,2 berubah jadi berapa? Yaps, ada yang tahu? Iya, berapa? Jadi 2/10, 3/5. Nah, udah nih, kalau udah kita masukin 2/10 dikali 3/5. 2 kali 3 berapa? 2 dikali 3 6. 10 dikali 5 ya 50. Dapat deh 6/50. Sekarang gimana? Sudah betul? Sudah, tapi belum sempurna. Sempurnanya gimana? Kita sederhanain ya. Kita bagi 2, dapat 3, dapat 25. Jadi 3/25. Nah, sampai sini paham gak? Jadi kalau misalkan kita ketemu desimal dengan biasa, sama seperti cara-cara yang lain, yaitu ubah dulu semuanya ke pecahan biasa. Kalau sudah, barulah kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau kita sudah dapat nih, kita sederhanakan. Kalau ternyata tidak bisa disederhanakan, maka ubah ke pecahan campuran. Bisa ya. Nah, kalau ini Miss ada lagi contohnya yang jika dia itu adalah pecahan campuran ya. Kalau dia pecahan campuran kumaha Miss? Misalkan Miss punya di sini 3 1/2 dikali 2,3 ya. Ini campuran, ini desimal. Sama, ubah ke pecahan biasa dulu, baru kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 2 1/3 ubah ke pecahan biasa. 2 kali 3 genep kali tambah hiji 7. 7/2. Bawah kali depan tambah atas ya. Kemudian ini jadi 23/10. Kenapa 23/10? Gini ya. Kalau desimal mau ubah ke pecahan biasa, tulis semua angkanya. Ada 2,3 berarti 2 jeung 3. 2,3 ya. Tulis 2 jeung 3 di luhur. Bawahnya lihat. Jangan ditulis semua. Berapa angka di belakang koma? Kalau 1 angka di belakang koma maka per 10. Kalau 2 angka di belakang koma maka per 100 dan demikian seterusnya. Kalau udah ya tinggal dimasukin aja 7/2 dikali 23/10.
Nah, hasilnya berapa? Solihah. 7 dikali 23. Berapa? 7 kali 23 adalah 161. 2 kali 10, 20. Bisa nggak kalau kita kecilin atau disederhanakan? Nggak bisa, Miss. Ya udah, kalau nggak bisa disederhanakan, ubah ke pecahan biasa. 161 dibagi 20 dapat berapa? Dapat 8 ya, sisa 1/20. Jadi ini betul, ini sempurna, ini sempurnanya ya, sama kayak yang atas, ini sempurna. Nah, gimana? Bisa? Kalau desimal dengan persen, gimana tuh, Miss? Sama, desimal dengan persen, desimal dengan campuran, dengan biasa. Itu ubah dulu semuanya ke pecahan biasa. Baru deh kamu pakai nih yang rumus yang ini nih, atas kali atas, bawah kali bawah. Bisa ya? Oke, lanjut bagian selanjutnya. Nah, kita datang ke bagian yang spesial nih, yang tadi Miss bilang ada yang spesial loh di bagian perkalian desimal. Jadi perkalian desimal ini sama kayak persen tadi, ada dua cara sayang. Misalkan ya, misalkan Miss punya di sini itu 3,2 dikali berapa ya? Oh, 1,5 misal ya, ini 3,2 kali 1,5. Nah, ada cara yang normal atau cara yang seperti biasa ya. Kan ubah dulu ke pecahan biasa, kemudian dikalikan. Betul? Betul. Jadi kita ubah dulu nih. Ini cara pertama ya, cara yang normal, yang biasa. Ubah ke pecahan biasa. 3,2 jadi 32/10. 5,1 jadi 15/10. 32 dikali 15, 10 dikali 10. Nah, berapa tuh? Nah, 32 dikali 15 kan dapat 480. Nah, kemudian ini 100 kali 100, 100 dikali 100, 100 kali 100, 10 kali 10 itu 100. Nah, kita sederhanakan nih, Solihah ya. Kita sederhanakan. Coret 1 dapat 48/10. Nah, kalau dirubah ke desimal berapa? Kalau dirubah ke desimal jadi 4,8 ya. Ini cara satu nih, ada cara keduanya nih. Cara kedua ini kita simpan. Kan 3,2 dikali 1,5. Perhatikan coba. Fokus sekarang, perhatikan. Ini komanya kita simpan. Simpan koma. Koma ya, simpan komanya. Kita tulis angkanya 32,15. Dikali seperti mengkalikan biasa. 2 kali 5 10, taruh 0, simpan 1. 3 kali 5 15, tambah 1 jadi 16. 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, tambah 0 8 4. Kan udah ya, udah dapat nih. Si ini nih naruh komanya begini. Dia satu angka di belakang koma ya. Dia satu angka di belakang koma, maka hasilnya teh harus 2 angka di belakang koma. 1 2 seret. Jadilah 4,8.
4,80. 4,80 kalau mau ya, mau dirubah, ini 4,80 sama seperti 4,8. Miss, bagaimana menghilangkan 0 yang di belakangnya? Maknya tidak dianggap. Begini sayangku, kalau ada 0 di belakang itu boleh diabaikan 0-nya sayang. Ya seperti yang ini nih. Kalau ini kan Miss sederhanakan dulu baru diubah ya. Kalau dari sini mau dirubah bisa sayang. 480 kan ada 2 ya, 1 2 sama kan, kayak yang ini sama, yang ini sederhanakannya sama. Jadi kalau ada 0 di belakang itu dianggap sama. Nih cara yang kedua nih yang Miss ulang ya. Ada 3,2 dikali 1,5. Ini punya satu angka di belakang koma, simpan komanya. Yang ini punya satu angka di belakang koma, simpan komanya. Hitung seperti biasa, 32 dikali 15 hasilnya 480. Kemudian dia di sini punya satu angka di belakang koma, punya satu angka di belakang koma, dijumlahin. Ya, dijumlahin. Jadi 1 tambah 1 T kan 2 ya, berarti 2 angka di belakang koma. Hitung dari belakang, hitungnya dari belakang, ingat hitungnya dari belakang 1, 2, koma, taruh, udah selesai. Kalau dia ternyata punya 0 di belakang, 0-nya bisa kamu abaikan sayang, jadi 4,8 begitu. Jelas ya? Kalau kurang jelas coba diulang lagi. Atau kamu bisa pakai cara yang atas, cara yang normal, yang seperti biasa. Ubah semuanya ke pecahan biasa, baru setelah itu dijadikan desimal.